Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam jumpa bersama saya Pak Agustinus Lessing SAG. Pada hari ini kita akan mempelajari materi berkaitan dengan sengsara dan wafat Yesus pada kelas 8 di semester 1 ini. Sebelum kita memulai mendalami materi kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Kita bersama-sama siapkan hati batin kita untuk kita memulai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan atas segala rahmat yang berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami dapat meneladani sikap-Mu. Bimbinglah dan tuntunlah kami dalam menjalani kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai mendalami materi kita, apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi wafat dan sengsara Kristus? Yang pertama, menyebutkan sikap positif dan negatif dalam menghadapi penderitaan. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua adalah menceritakan dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus. Dan yang ketiga, menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya. Itu adalah tujuan pembelajaran dari tema kita pada hari ini berkaitan dengan wafat dan sengsara Kristus. Dan berikutnya kita akan meneladani Yesus dalam menghadapi penderitaan berdasarkan kitab suci yang akan kita dengarkan nanti dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11 dan Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 39. Oke, kita akan mendalami materi kita pada hari ini, yaitu kita akan mengamati dulu gambar di bawah ini. Coba anak-anak perhatikan, ada dua gambar yang tertera di layar ini. Satu, ada seorang yang sementara tidur sakit terus dikunjungi. Yang satu, ada sekumpulan anak-anak sedang makan. Anak-anak diminta untuk mengamati kedua gambar tersebut. Perhatikan dengan cermat apa yang ada di gambar tersebut. Ya, setelah mengamati gambar tadi, jadi secara umum gambar tadi mau menjelaskan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang membuat kita mengalami penderitaan. Semua kita pasti pernah mengalami penderitaan. Jadi penderitaan itu terjadi karena adanya kekerasan, misalnya kekerasan fisik, dipukul, dan lain sebagainya. Ada juga kekerasan psikis, mental dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Selanjutnya, anak-anak diminta untuk mengutarakan penderitaan yang sering dialami. Pasti anak-anak pernah mengalami penderitaan. Coba diingat kembali, coba direnungkan kembali, penderitaan-penderitaan apa saja yang sering dialami oleh anak-anak sekalian. Nah, ini nanti tugas anak-anak bisa mengutarakan penderitaan anak-anak, penderitaan yang sering dialami oleh anak-anak sekalian. Misalnya saja sering dimarah, sering dipukul, atau mendapat musibah,
atau mempunyai masalah dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti anak-anak mengutarakan apa-apa saja penderitaan yang sering dialami. Baik anak-anak, selanjutnya bagaimana sikap positif dan negatif dalam menghadapi penderitaan? Antara lain apa saja? Yang pertama, kita bicara tentang sikap positif. Ya, sikap positif yang pertama itu kita selalu bersabar dan tabah. Artinya apa? Ketika kita mengalami atau menghadapi penderitaan, sikap kita adalah harus selalu bersabar dan tabah. Yang kedua adalah menyerahkan sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Kita mohon campur tangan Tuhan. Jadi menyerahkan sepenuhnya pada kuasa Tuhan berarti kita dengan cara kita berdoa, kita mohon campur tangan Tuhan agar kita dapat menghadapi penderitaan ini dengan penuh keyakinan, dengan berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita juga diajak untuk selalu berusaha mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama. Ya, cara kita mencari solusi itu bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Mungkin pertama dan terutama adalah melalui orang tua kita di sekolah, bisa melalui para guru di masyarakat, bisa melalui sahabat atau orang-orang di sekitar kita. Itu salah satu contoh bagaimana kita berusaha untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama melalui orang-orang di sekitar kita. Itu adalah beberapa sikap positif untuk dalam menghadapi penderitaan. Jadi selalu bersabar dan tabah, menyerahkan sepenuhnya pada kuasa Tuhan, dan selalu berusaha mencari solusi terbaik. Dan bagaimana sikap negatif dalam menghadapi penderitaan? Jadi kalau ada sikap positif, tentunya juga ada sikap negatif kita dalam menghadapi penderitaan. Kita manusia biasanya ketika menghadapi penderitaan, sikap negatif yang sering muncul itu adalah kita sering menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika kita punya musibah, ketika kita mengalami penderitaan, seolah-olah penderitaan itu terjadi karena kita yang membuatnya, atau karena kita mendapat hukuman dari Tuhan, atau karena orang lain membenci kita. Jadi kita seolah-olah menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan lebih dari itu kita menyalahkan Tuhan. Dan sikap negatif yang berikutnya adalah kita selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Sebetulnya ketika kita menghadapi penderitaan, kita harusnya selalu mengandalkan kekuatan orang lain juga untuk membantu kita dalam menghadapi penderitaan. Maka sikap seperti ini dikatakan juga merupakan sikap negatif dalam menghadapi penderitaan. Dan yang ketiga adalah mencari jalan pintas supaya masalah terselesaikan. Itu juga merupakan sikap negatif kita dalam menghadapi penderitaan. Jadi sebetulnya ketika kita menghadapi penderitaan itu sebetulnya kita diajak untuk bersama-sama mencari solusi terbaik, bukan mencari jalan pintas supaya masalah terselesaikan. Makanya sikap demikian termasuk juga merupakan bagian dari sikap negatif. Jadi saya ulangi lagi, jadi sikap negatif dalam menghadapi penderitaan itu antara lain kita menyalahkan diri sendiri atau orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Kita kadang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan kita mencari jalan pintas supaya masalah ini terselesaikan. Baik anak-anak sekalian, bagaimanakah sikap Yesus dalam menghadapi sengsaranya? Sebetulnya kalau kita manusia menghadapi penderitaan,
Yesus juga menghadapi penderitaan. Kita sudah tahu tadi manusia juga bagaimana manusia menanggapi penderitaan atau masalah dalam hidupnya. Kita akan belajar dari Yesus, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi sengsaranya itu. Pertama, Yesus ketika menghadapi sengsaranya, ia tetap tabah dalam menghadapi penderitaan, disertai dengan sikap penyerahan diri dan merendahkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, Yesus berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang ketiga, Yesus sangat solidar atau terlibat terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Itulah beberapa sikap Yesus dalam menghadapi sengsaranya. Sekarang kita akan mendalami bersama bagaimana kitab suci menasihati kita untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, agar kita mampu menghadapi setiap penderitaan atau masalah hidup yang kita alami. Jadi kita akan membaca bersama teks kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11 tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, itulah teks kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11 berkaitan dengan nasihat supaya kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Bagaimana contoh dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mempelajari materi tentang sengsara dan wafat Yesus? Setelah kita mempelajari materi sengsara dan wafat Yesus, kita diajak atau hendaknya yang pertama bahwa kita siap menerima diri kita apa adanya dengan berbagai macam risiko dan hambatan yang akan kita hadapi. Selalu bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Jadi kita, anak-anak sekalian, diajak untuk selalu bersiap menerima segala macam risiko atau hambatan ketika menghadapi penderitaan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kita diajak untuk harus selalu tabah, sabar, ikhlas dalam segala hal. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak boleh mengeluh, mempersalahkan sesama atau diri sendiri atau orang lain, tetapi kita harus sabar, tabah, ikhlas dalam segala hal. Dan yang ketiga adalah kita dapat berkorban demi kepentingan banyak orang. Dan yang keempat adalah kita diajak untuk bersedia membantu, solidar terhadap sesama, dan menjadi alat bagi orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita. Jadi kita harus, anak-anak sekalian, diajak untuk saling membantu dan terlibat terhadap sesama dan orang lain. Dalam hal kecil bisa
terlibat atau membantu dengan rekan-rekan sekelasnya, atau di rumah bisa membantu orang tua, atau di lingkungan sekitar bisa membantu tetangga di sekitarnya dan lain sebagainya. Jadi anak-anak bisa memberikan apa yang bisa anak-anak berikan dengan hal yang sederhana tetapi dengan cinta yang besar. Baik anak-anak sekalian, dari penderitaan terjadi karena adanya kekerasan. Itu sudah dijelaskan tadi di awal tadi, ada kekerasan fisik atau mental, baik itu dari orang lain maupun dari diri sendiri. Yang kedua adalah bagaimana sikap positif dalam menghadapi penderitaan itu, antara lain yaitu kita harus tabah, ikhlas dalam menghadapi penderitaan. Dan sikap negatif dalam menghadapi penderitaan itu antara lain yaitu menyalahkan diri sendiri, orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Lebih lanjut bahwa ada dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus, yaitu sebelum menderita sengsara, Yesus mengadakan perjamuan malam bersama para rasul sebagai tanda perpisahannya bersama para rasul, dan setelah perjamuan malam terakhir, Yesus mengajak para rasul ke Taman Zaitun untuk berdoa. Dan yang keempat adalah sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya, yaitu tetap tabah dalam menghadapi penderitaan, disertai dengan sikap penyerahan diri dan merendahkan kepada Tuhan. Yang kelima adalah bagaimana teladan yang dapat kita contoh, yaitu pengorbanan Yesus yang begitu tulus dan luar biasa demi umat manusia. Dan yang terakhir adalah contoh tindakan yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari, antara lain yaitu bersedia membantu sesama, solider atau terlibat terhadap sesama, dan dapat menjadi alat bagi orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita. Ya, baik anak-anak sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini tentang sengsara dan wafat Yesus. Semoga apa yang disampaikan pada materi ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian, dan semoga dapat menjadi penuntun atau pegangan sebagai bahan pelajaran buat anak-anak sekalian. Baik, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita tandai kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, semoga kami semakin menyadari betapa berartinya Engkau dalam hidup kami. Semoga kami dapat merasakan betapa sakitnya pengorbanan yang Engkau berikan demi menebus dosa-dosa kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam materi sengsara dan wafat Kristus. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.